Halo Sobat Mata Obin Gadget, balik lagi sama gua Dimas Lur. Dan pada kali ini nih, kita akan upgrade sebuah PC Legend nih. PC Legend ini punya editor kita nih. Dia kebetulan udah pakai PC ini dari tahun 2016. Dan speknya pun dia pasti pakai Ryzen 5 1600 nih, seperti di layar monitor ini nih. Sengaja gue tunjukin nih buat kalian. Terus dia juga masih pakai motherboard dari ASRock B450M. Terus juga dia nggak pakai SSD dan pakai VGA 570 8GB. Nah, sekarang dia mau upgrade nih ke Ryzen 7 5000 series, sama dia juga udah nyiapin cooling radiator 240 mm. Terus juga embel-embel inilah, kipas-kipasan RGB gitulah. Dan sebelum itu sebenarnya gue mau sharing juga buat kalian apa sih yang harus dipersiapkan sebelum kalian upgrade ke prosesor yang baru nih. Apalagi ini kan 5000 series ya, satu tingkat di bawah 7000 series yang paling tinggi tuh. Nah, apa aja nih yang harus disiapin? Yang pertama adalah update BIOS-nya. Kenapa harus update BIOS? Karena beberapa prosesor atau beberapa motherboard itu belum di-upgrade BIOS-nya oleh produsen atau oleh toko nih. Makanya kita harus upgrade sendiri. Kalau nggak di-upgrade, biasanya prosesornya ini nggak kebaca kayak gitu, dan dia harus di-upgrade. Ada juga yang udah di-upgrade dari toko, tapi biasanya upgrade-nya itu kayak sekedarnya aja gitu, cuman ngebaca aja, tapi nggak ke performa yang bagus. Karena di upgrade BIOS, sebenarnya kalian juga bisa meningkatkan performa si PC itu sendiri. Makanya daripada lama-lama, langsung aja deh kita gaskan. Oke Sobat Mata Obin Gadget, ini barang-barangnya udah kita pasang semua nih. Jadi cooling radiatornya udah kita pasang, kipasnya juga udah kita pasang depan sama belakang. Nah, sekarang kita ganti prosesornya pakai Ryzen 7 5000 series tanpa update BIOS. Nah, kita mau ngetes dulu nih, yang seperti yang tadi gue bilang. Ada motherboard yang udah support sama Ryzen 7 5000, ada yang belum. Nah, ini kita coba dulu ya tanpa update BIOS. Nah, ini prosesor yang lamanya nih, bisa lihat. Ryzen 5 1600. Oke, ini kita ganti aja ke Ryzen 7 5700X. Nah, lo bisa lihat kan di sini. Oke ya. Oke. Jangan lupa ini juga pasin nih. Jadi dia kayak ada tanda gitu. Kalau di Ryzen, di sini juga harus ketemu sama ini. Cuman biasanya sih Ryzen itu ngadap ke RAM. Oke nih, kita udah pasang guys. Sekarang kita coba langsung nyalain aja. Kalian bisa langsung lihat di sini nanti nyala apa enggak nih. Oh ya, buat kalian juga yang belum nonton rakit PC full white, bisa langsung ditonton aja di video-video kita ya. Dah, ternyata emang nggak support motherboardnya. Jadi ternyata kita harus update dulu BIOS motherboardnya pakai prosesor yang lama. Karena pakai prosesor yang baru kan nggak bisa nyala. Jadi kita ganti dulu pakai prosesor yang lama, baru kita update BIOS. Let's go. Nah oke guys, ternyata tadi kita langsung pasang Ryzen 7 5700X di motherboard B450M, nggak support ya. Jadi harus kita upgrade BIOS dulu. Nah, langkah awal sebelum kalian upgrade BIOS, kalian harus tahu BIOS yang terinstall di motherboard kalian dulu. Caranya bisa lewat DXDiag. Nah, di sini kalian dikasih tahu nih, BIOS kalian itu versi P100 seperti yang di layar kalian ini. Misalnya kalian yang pengen lebih lengkap, kalian tinggal download aja HW-Info. Di sini lebih lengkap lagi informasi yang kalian dapatkan gitu, mulai dari prosesor, motherboard, RAM dan lain-lain. Motherboardnya ini ya, ASRock B450M.
DDR4 dan versi di sini juga ada versi BIOS sama date-nya 2018. Nah, kalian tinggal download aja. Oh ya, siapin juga flash drive atau flash disk yang kosong atau yang isi, terserah, yang penting ada space lah, sekitar ya 1 GB lah. Kalian tinggal download aja BIOS-nya versi motherboard kalian masing-masing. Di sini kita kan kebetulan pakai ASRock B450M HDV ya, berarti kita tinggal ketik aja ASRock B450M HDV. Nah, langsung aja ke situs resminya ASRock, dia akan kasih tahu nih. Kalau kalian lihat, nah ini kan motherboardnya kayak gini kan. Nah, kalian tinggal cari di support. Oke. Nah, kalau kalian mau lihat motherboard ini support prosesor apaan aja sih, kalian bisa lihat aja langsung di sini. Kita bisa lihat tuh, dia support sampai Ryzen 9 5950X. Jadi harusnya 5000 harusnya udah bisa, tapi syaratnya kalau kalian lihat di sini, dia bisa pakai BIOS yang ini nih, P420. Jadi kita harus download dan install BIOS versi P420 juga. Lihat di sini ada BIOS, kita download aja dulu BIOS-nya. Nah, di sini bakal nampilin versi-versi BIOS yang ada dan bisa di-download gitu. Jadi kan ini tadi P100 ya, malah nggak ada di listnya nih. Di list yang paling bawah nggak ada gitu. Dan kalau misalnya kalian update BIOS itu usahain harus step by step ya. Artinya versinya dari versi A ke B dulu, ke C, ke D itu. Jangan langsung dari A langsung ke D gitu misalnya, jangan ya. Itu kebiasaan gue sih, kadang memang ada yang bilang ngaruh atau nggak ngaruh, tapi gue biasanya kayak gitu. Makanya di sini kita update aja langsung yang ke 120 dulu nih. Kita download versi global. Jadi ini semua BIOS yang di sini kita downloadin aja. Di sini file BIOSnya udah kita download semua, dan langkah selanjutnya kalian harus ekstrak ya file tersebut ke flash disk atau flash drive. Jadi filenya kalian udah bisa lihat juga di sini udah diekstrak ke masing-masing folder. Nah, setelah ini kalian reset lagi, masuk ke sistem BIOS-nya PC kalian masing-masing ya. Langsung pencet delete sih biasanya kalau ASRock di keyboard biar masuk ke BIOS motherboardnya. Nah, ini udah masuk ya. Jadi kayak gini, ibaratnya kalau buat kalian yang belum tahu, BIOS di motherboard itu adalah suatu sistem yang motherboard miliki gitu, dari bawaannya gitu. Kayak handphone lah, handphone kan kalau kita beli handphone baru biasanya udah ada OS-nya tuh Android apa atau iOS apa. Nah, BIOS motherboard juga punya sistem namanya BIOS. Jadi apa sih pentingnya upgrade BIOS? Pentingnya upgrade BIOS adalah yang pertama tadi ngebaca komponen-komponen yang baru yang belum bisa dibaca sama BIOS lama. Yang kedua, bisa mengoptimalkan juga kinerja dari si motherboardnya itu sendiri. Oke, let's go, langsung aja kita update BIOS-nya. Nah, oke ya. Ini BIOS-BIOS-nya semua udah ke-detect yang tadi kita udah download. Nah, ini saran saya pribadi sih, ini selalu install dari versi yang paling bawah dulu, di atasnya BIOS yang sudah terinstall di motherboard kalian. Jadi harus urut gitu. Jadi jangan langsung versi yang paling tinggi, jadi pelan satu-satu. Ini lagi tahap proses update BIOS-nya nih, buat ngebaca prosesor Ryzen 7 5000 series. Pokoknya selama proses update BIOS, jangan sampai mati, jangan diapa-apain, udah pokoknya diemin aja, karena resikonya bisa mati total ya motherboardnya kalau misalnya kalian gagal update BIOS-nya atau listrik mati nih. Waduh, ini bukan salah saya nih. Oke sobat mata hobi dan gadget, kita udah sampai di tahap yang terakhir nih untuk penginstalan BIOS untuk membaca Ryzen 7 5000 series. Sekarang langsung aja kita install yang versi paling atasnya. Di sini 4.10 ya. Oh ya, metode untuk update BIOS sebenarnya sih kurang lebih sama untuk Intel juga, sama kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa kayaknya BIOS-nya udah lama nih, udah jadul atau gitu ya, tinggal diupdate aja. Tapi ingat, resikonya kalau misalnya kalian sampai mati ataupun gagal itu bisa bikin matot motherboard kalian. Jadi hati-hati aja pokoknya. Jadi sekarang kita tunggu aja sampai prosesnya selesai. Terus habis itu kita langsung ganti ke prosesor yang baru, Ryzen 7 5700X. Semoga lancar ya, doain.
Oke, sobat mantau hobi dan gadget, sekarang kita udah pakai BIOS yang terbaru nih. Di sini udah terinstall BIOS versi P410. Jadi harusnya motherboard ini udah bisa ngedeteksi Ryzen 7 5000 series. Nah, sekarang kita matiin aja, langsung kita ganti ke prosesor Ryzen 7 5000 series ini. Let's go. Oke ya, sobat mantau hobi dan gadget. Nah, sekarang kalian lihat di layar kalian nih, udah kelihatan tuh. Sekarang udah pakai AMD Ryzen 5700X dan BIOS-nya juga udah pakai yang terbaru tadi, P410. Oke, sobat mantau hobi dan gadget, sekarang kita udah masuk Windows-nya dan kita akan lakukan biasanya kalau gua ngecek untuk stability atau throttling test ya. Kita sih biasanya pakai Cinebench R23 dan ini kita looping selama 10 menit. Mulai dari multicore dan single core, dan kita mulai di multicore-nya dulu aja. Oke, dia lagi berjalan. Dan di sini juga kebetulan udah gue siapin HW-Info untuk ngecek suhunya. Nah, di sini masih running di maksimum 49 sampai 53 lah ya. Kita ambil yang paling gedenya aja. Di sini 58. Nanti kita akan tes selama 10 menit dia bisa sampai berapa maksimum temperaturnya. Jadi kalau masih di bawah 80, di bawah 70 sih itu adem banget ya, aman banget lah. Berarti coolingnya udah bekerja maksimal juga, terus prosesornya juga udah oke. Jadi ini kita tunggu aja sampai 10 menit ke depan, nanti skornya juga kalian bisa lihat. Oke sobat mantau hobi dan gadget, di sini kita udah selesai ya buat tesnya. Di sini dapat skor sekitar 11.607 poin. Dan di situ kalau bisa dilihat dari HW-Info, kita bisa dapat maksimum temperaturnya itu di 58 Celcius saja untuk hotspotnya. Tapi kalau untuk average-nya cuma di 40 sampai 43. Jadi bisa disimpulkan Ryzen 7 5700X yang berjalan dan sama coolingnya ini udah bekerja secara maksimal. Jadi kayak gitu. Nah, kalau buat kalian yang bingung juga pengen upgrade BIOS atau upgrade yang lainnya, sebenarnya caranya sama, metodenya sama, mau merek MSI, Gigabyte atau Asus atau yang lainnya. Dan kalau kalian tetap masih bingung, silahkan komen aja di kolom komentar. Nah, oke, kayaknya itu aja dulu dari video kali ini. Semoga menambah informasi dan referensi buat kalian. Gue Dimas Lur, pamit undur diri dulu. Salam mata hobi dan gadget.